Ya, kami minta yang awal. Terus, data pelanggaran disiplin taruna. Data pelanggaran disiplin taruna. Ya, tolong ditampilkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selama kami menjabat sejak 14 April 2024, sudah 4 orang taruna kami keluarkan, Pak, karena kasus susila. Kami bukan bangga, karena kami tidak pernah mau mengeluarkan taruna, karena mereka anak kami, Pak. Tetapi terus kami lakukan. Nah, peraturan kehidupan taruna itu sangat keras, Pak. Izinkan saya membaca, Pak. Jadi ini kalau di luar, ini bukan pelanggaran, Pak. Tapi sebenarnya, nanti saya kasih contoh. Ketika saya ngikutin penjelasan Kabid Propam Aceh, kalau ini kami ketahui di awal, ya bisa kami pecat, Pak. Tanpa contohnya, ini saya baca, Pak. Di pasal 41, yang terkait dengan susila, Pak, pasal 41 Peraturan Kemendikbud nomor 1 tahun 2021, tidak berbuat asusila. Ya, ini bisa dijelaskan, diterjemahkan. Nah, tidak mengunjungi tempat-tempat yang dapat merendahkan martabat peserta didik maupun lembaga. Nah, mungkin ketika dia mahasiswa nggak pelanggaran, tapi ketika taruna masuk umpamanya ke tempat hiburan malam, Pak Ketua, atau ke tempat prostitusi atau karaoke, dia minuman keras, bisa dipecat. Nah, teman-temannya mahasiswa enggak. Nah, tidak berpacaran atau bermesraan di tempat terbuka atau umum. Nah, ini sekaligus menjawab Pak Sinaga, ya, saya jawab, Pak. Taruna ini dia boleh pacaran. Dia juga manusia, Pak. Kalau enggak pacaran stres, Pak. Kami yang pusing, Pak. Tetapi pacaran yang sehat. Pacaran yang sehat yang menjunjung tinggi kehormatan. Nah, bahkan karena pacarannya dia itu ada kasus tahun 2022 sebelum kami menjabat, dia harus menghadapi turun tingkat, turun pangkat hanya karena pacarannya di medsos dianggap tidak sopan. Tapi tidak cium-cium, tidak, mohon maaf saya sebutkan, tidak, Pak. Tapi penilaian saksi ahli mengatakan tidak sopan. Nah, ini tidak ditemukan di mahasiswa. Nah, nanti kami beritahu bagaimana cara kami, Pak. Lalu di sini ada banyak yang lain. Tidak berada di tempat, nah ini, tidak berada di tempat tertutup di hotel, penginapan dan sejenis. Mohon izin saya jelaskan. Kalau kasus ini dilaporkan sama kami, tanpa perlu kami membuktikan terjadi perbuatan asusila di dalam, ini bisa kami pecat. Kan sangat tinggi, Pak, standarnya, Pak. Hanya dia boleh adalah saudara kandungnya, apakah ibunya atau saudara kandungnya, Pak Ketua. Tapi kalau dia berada satu tempat seperti hotel, apartemen, bisa kami pecat, Pak, dengan aturan ini. Dan sebagainya, ini ada banyak, Pak, tidak melakukan prostitusi, menggunakan jasa prostitusi, tidak melakukan praktek lesbian, gay, biseksual, tidak menikah, bertunangan, dan atau hamil selama menjalani pendidikan di Akpol, dan terakhir, tidak menikah, bertunangan, hamil, menyesuaikan dengan persyaratan rekrutmen. Izin, Pak, ini salah satu kami harus tutup wajahnya, ini taruna yang baru kami pecat karena dia melakukan asusila. Ini baru saja, Pak, sekitar 2 minggu yang lalu, tahun 2025. Next. Izinkan, Pak, apa yang kami lakukan selaku gubernur dan didukung oleh seluruh rekan-rekan saya dari aspek Jarlatsu, karena kami melakukan pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Nah, terhadap kasus untuk pencegah susila ini, Pak, kami selaku Gubernur Akpol langsung mengambil alih dan juga didukung Pak Wagub dan lain sebagainya untuk menyampaikan atensi kami tentang pelanggaran khususnya asusila. Dengan semuanya taruna kami ini sekarang adalah Gen Z. Mereka terhubung dengan handphone dan sebagainya. Nah, kami juga melakukan pengasuhan dengan cara-cara yang sesuai. Nah, kami menyampaikan. Nah, apakah ini dilakukan di kelas besar atau informal ataupun juga di tempat-tempat ibadah? Kami berbagi tugas dengan Pak Wagub. Ketika ada Kemis malam Jumat itu ada ibadah, Pak. Hari Jumat Pak Wagub menyampaikan kepada saya mengambil yang Kristen dan Katolik, Pak Eko, dan Hindu juga demikian. Kami sprintkan, Pak.
untuk menjauhi pelanggaran ini. Dan juga seluruh pengasuh dan mentorsis dan tim menyampaikan ini dan memberikan contoh. Yang kedua, setiap awal semester ganjil kami tetap melakukan sosialisasi tentang Perkalemdiklat itu Pak. Kami lakukan. Jadi kami tidak berhenti satu kali ketika mereka baru datang dari Magelang. Tetapi setiap awal semester ganjil. Mereka harus paham, harus mengetahui itu. Yang ketiga, bahkan karena kalau kita lihat data tadi 4 kasus, 3 taruni Pak yang keluar. Lalu istri saya selaku ibu asuh taruna membawa seluruh ibu bayangkari spesial memberikan arahan kepada taruni dan peserta SIPSS. Bagaimana berpacaran yang sehat. Dan saya di situ waktu itu Pak, kami mendengar mereka bertanya hal-hal open minded dan sebagainya. Kami harus menjawab itu. Bagaimana taruni dan SIPSS yang perempuan, itu perempuan hampir selalu menjadi korban. Dan 3 yang harus kami keluarkan dari 4 yang keluar karena kasus asusila. Next. Kami juga memasukkan materi tentang bahaya penyakit seks menular dalam pelajaran pembinaan kesehatan. Next. Nah ini Pak. Kami memberikan penugasan kepada taruna ketika mereka cuti atau long weekend. Karena hasil riset menentukan kalau mereka tidak menggunakan untuk waktu yang baik, waktu yang jahat yang terjadi. Nah makanya kami melakukan tugas-tugas seperti menulis atau mengunjungi tempat-tempat sosial ketika mereka cuti atau IBL. Next. Nah, untuk mencegah mereka melakukan pelanggaran, saya memerintahkan dan mentarsis membuat surat kepada orang tua taruna atau wali untuk ikut mengawasi anak-anaknya, putra-putrinya ketika mereka cuti atau long weekend. Dan itu surat ini harus ditandatanganin kembali oleh orang tuanya, begitu. Yang dulu tidak pernah Pak. Di era kami waktu taruna mungkin Pak Rikwanto juga, atau ketika kami jadi pengasuh, kami pernah jadi pengasuh, yang kami asuh ini 3 ini Pak, ini. Syukur saya udah bintang 2 Pak, inilah 3 ini hasil didik saya, 96, dari tingkat 2 sampai selesai. Dulu tidak pernah Pak, nah kita harus berubah. Next, lalu ada juga Zoom, tunggu Pak, balik lagi. Kami melakukan apel Zoom, sambil arah supaya kita tahu mereka di mana. Baik Pak, izin Pak, terima kasih sekali. Masukan yang cukup komprehensif, nanti kami minta tertulis Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.